selamat pagi. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita masih diberi kesehatan, keselamatan sehingga kita masih dapat berkumpul di sekolah ini untuk mendengarkan penyampaian dari calon penggerak kita yaitu mengenalkan tentang pemahaman dan penerapan pengalaman kepada Ibu Etiasari. Adapun tertib acaranya yang pertama kata pembuka yang dibuka oleh saya sendiri selaku moderator, yang kedua menyanyikan lagu wajib Indonesia Raya, yang ketiga berdoa, yang keempat kata sambutan dari Bapak Kepala Sekolah, yang kelima penyampaian materi, yang keenam sesi tanya jawab, dan yang terakhir tutup. Oke, baiklah, kita masuki acara yang kedua, yaitu menyanyikan lagu wajib Indonesia Raya. Untuk itu mari sama-sama semua kita berdiri. Dan yang saya hormati Ibu Malinda Silagan, saya hormati Bapak Ibu guru sekalian. Baiklah, kita lanjut ke acara selanjutnya yaitu berdoa yang dibawakan oleh Bapak Dedi. Kepada Bapak Dedi dipersilahkan. Marilah kita berdoa menurut ajaran agama kita masing-masing. Doa dimulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu asrafil anbiya'i wasallimu ala washabihi ajmain. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampun dosa-dosa kami Allah, ampun dosa kedua orang tua kami Allah, ampun dosa para pahlawan kami yang telah gugur dahulu ya Allah. Ya Allah, berikanlah kami kesehatan di sekolah kami ini ya Allah, di perkumpulan kami ya Allah, berikanlah kami kesuksesan dan berikanlah kami kasih sayang, berikanlah kami kebersamaan. Ya Allah, hanya kepadamu lah kami memohon dan hanya kepadamu lah kami meminta pertolongan. Kabulkanlah doa kami Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin. Terima kasih kepada Bapak Dedi. Yang selanjutnya adalah kata sambutan dari Bapak Kepala Sekolah UPTD SD Negeri 015931 Pandang kepada Bapak, silakan dengan segala hormat. Baik,
Selamat siang Bapak Ibu Guru. Puji syukur kita ucapkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala berkat-Nya, diberikan kita kesehatan, keselamatan, panjang umur, dan juga berbagai macam jalan rezeki. Kiranya Tuhan selalu melindungi kita. Yang saya hormati Ibu Mahlida Allah dan SPD selaku pengajar guru penggerak. Yang saya hormati Ibu Evi Hasari SPD calon guru penggerak angkatan ke-10. Yang saya hormati Bapak Ibu guru SD Negeri 015931 Parangmonang. Hari ini kita akan mendapat materi dari calon guru penggerak, yaitu penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman yang dibawakan oleh Ibu Evi Hasari SPD sebagai calon guru penggerak angkatan ke-10. Ibu Evi, kami sebagai rekan sejawat Ibu di sekolah ini sangat mengharapkan kemajuan mutu pendidikan di sekolah kita ini. Ibu merupakan harapan kami untuk menjabarkan materi-materi yang didapat dari tutor-tutor ataupun guru pengajar, guru penggerak. Besar harapan kami kiranya Ibu selalu semangat dalam berjuang untuk mendapatkan apa yang diharapkan agar Ibu sukses menjadi guru penggerak. Sebenarnya banyak di antara kami ini yang ingin menjadi guru penggerak, dan kami sebagian sudah mencoba, tetapi keberuntungan dan mungkin skill ataupun kecerdasan ada pada ini. Oleh karena itu, kami mengharapkan jangan sia-siakan Bu. Tanamkan dalam jiwamu kenyamanan, keamanan, semangat untuk belajar. Kiranya nanti sekolah kita ini dapat kita bawa bersama menjadi guru, menjadi sekolah yang berkualitas, yang dapat diharapkan nusa dan bangsa
serta jiwa-jiwa yang bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Harapan kami juga kepada Ibu Mahlidah Allah dan SPD sebagai pengajar guru penggerak, tolong janganlah merasa bosan jika mana di antara guru-guru calon guru penggerak kurang berkenan dalam harapan Ibu, bersabar. Ajarlah rekan-rekan kami ini menjadi guru yang berkualitas, agar kami nanti mendapat manfaat dari guru-guru penggerak yang terjun ke instansi masing-masing. Hanya harapan yang dapat kami sampaikan Ibu dan ucapan terima kasih pada saat ini. Kiranya Tuhan selalu memberikan rezeki, berkat, kesehatan, keselamatan, dan semangat untuk mengajar guru-guru penggerak ini. Demikianlah yang dapat saya sampaikan pada saat ini. Kurang lebihnya saya minta maaf. Terima kasih. Selamat siang. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang sudah memberikan semangat dua katanya yang sangat berarti bagi kita semua dan memberikan motivasi kita semua. Oke, baiklah, ini adalah acara yang sangat-sangat kita tunggu-tunggu, yaitu inti acara pada hari ini yang bertema penerapan pengalaman oleh guru penggerak kita, yaitu Ibu Evi Azhari SPD. Kepada Ibu Evi Azhari kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera kepada kita semua. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah UPTD SD Negeri 015931 Padang Pamongdang, Bapaknya Calon Bapak SPD. Yang saya hormati dan menjadi inspirasi saya Ibu Mahlidah Silakan SPD sebagai pengajar praktik CGP Angkatan 10 Kabupaten Asahan. Dan yang saya sayangi serta saya banggakan sekalian rekan-rekan sejawat yang bekerja di unit UPTD SD Negeri 015931 Padang Pamongdang. Ya, Bapak Ibu, izinkan saya di sini untuk menyampaikan pemahaman dan juga praktik baik dari budaya positif dalam rangka pemenuhan aksi nyata di modul 1.4. Sekali lagi saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Evi Azhari SPD, CGP Angkatan 10 Kabupaten Asahan. Sepertinya terlalu kaku ya Bapak Ibu. Saya izin kita briefing terlebih dahulu. Ini mau ibu-ibu ini sama bapaknya nggak di mana gitu. Ayo. Simpel saja, saya ingin Bapak Ibu ikut gerakan tangan saya. Pakai saya juga kupingnya boleh ya? Ya, saya pegang seperti lingkar jaga ya. Ayo putar cepat, lambat, cepat. Tempel di kita. Ayo konsentrasi, yang pikiran. Kita coba sekali lagi ya. Ayo putar tangannya, putar lambat. Ayo cepat sedikit.
Baik Bapak Ibu, siap ya kita untuk menerima pemahaman dari budaya positif yang nantinya insya Allah akan kita terapkan di sekolah kita. Yang pertama yaitu mengenai perubahan paradigma, kemudian disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kemudian ada kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, kemudian ada positif kontrol, keyakinan kelas, dan yang terakhir itu dia segitiga restitusi. Apa itu? Nah, untuk mengetahui itu semua, terlebih dahulu kita harus tahu mengenai apa sih definisi pendidikan menurut Bapak Ki Hajar Dewantara. Bapak Ki Hajar Dewantara itu Bapak Pendidikan Indonesia. Luar biasa sekali pemikiran filosofi beliau, dan anehnya lagi beliau lahir di tahun 28 ya, 1928. Namun pemikirannya itu masih bisa kita pakai di tahun 2024. Begitu hebatnya beliau. Nah, menurut beliau pendidikan adalah menuntut murid agar dapat mencapai kebahagiaan dan keselamatan setinggi-tingginya, dan mempersiapkan manusia itu menjadi anggota masyarakat. Jadi menuntut itu adalah mendidik itu adalah menuntut. Nah, peran guru dalam pembelajaran menurut HD itu adalah menuntun dan memberikan arahan kepada peserta didik, sehingga bukan hanya guru yang menjadikan sumber belajar, tetapi berorientasi kepada murid, dan guru hanya sebagai fasilitator pembelajaran. Apa itu fasilitator pembelajaran? Fasilitator pembelajaran itu hanya sebagai penyampai. Nah, kalau dulu kan kita kita merasa kita itu orang dewasa yang saya ajari anak-anak. Jadi pembelajaran itu menurut kemauan kita. Nah, kita belajar ini, buka buku ini, padahal kita nggak ngerti kemauan anak itu apa. Nah, Ki Hajar Dewantara itu mengibaratkan guru itu sebagai petani, ya petani. Sekolah, lingkungan sekolah itu diibaratkan sebagai lahannya. Nah, kalau siswa peserta didik itu sebagai apa? Bibitnya. Nah, dengan bibitnya itu bagaimana bibit itu tadi kita tanam di lahannya, sudah kita persiapkan. Kita sebagai petani kita tumbuhkan terlebih dahulu, ya. Beda dia akan tumbuh menjadi benih-benih ataupun menjadi calon pohon yang menghasilkan kualitas yang baik, ya. Beda dengan kalau contoh sebaliknya, ya, dia ada bibit yang baik, namun petaninya ini malas mengolah lahannya. Dia tidak memperhatikan kebutuhan yang diperlukan murid itu apa, lahannya dibiarkan saja. Apakah bibit yang baik ini tadi akan menghasilkan buah yang baik menurut Bapak Ibu? Hah? Tidak kan? Nah, jadi walaupun dia kualitas sederhana, kalau kita rawat, kita butuh perhatian, kita sentuh setiap hari, maka dia akan bertumbuh menjadi kualitas terbaik. Seperti itulah Bapak Ki Hajar Dewantara itu mengibaratkan sebagai petani. Luar biasa sekali ya filosofi beliau. Kemudian sistem among kepada Ki Hajar Dewantara dengan 3 kata kuncinya: ingakso sungkulodo, ingmadiang namun karso, kuburi handayani. Itu luar biasa sekali. Dimana kita saling bisa bahu-membahu. Bagaimana pendidikan ini ketika kita di depan kita bisa memberi suri tauladan, ketika kita berada di tengah kita bisa membawa aksi, dan ketika kita berada di belakang kita bisa memberi dorongan supaya pendidikan itu maju. Nah, itulah ya konsep dasar mengenai pemikiran pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Next, nah kita lanjut ke pembelajaran dengan paradigma baru. Mengapa pembelajaran dengan paradigma baru? Karena sama, semua kehidupan ini kan makin zaman itu makin maju, mengikuti perkembangan zaman. Nah, kita akan mengikuti perkembangan zaman yang ini adalah konsepnya pembelajaran berdiferensiasi. Apa itu pembelajaran diferensiasi? Pembelajaran diferensiasi itu adalah pembelajaran yang memberikan keleluasaan kepada murid untuk bisa mengapa dirinya, kebutuhannya supaya terpenuhi. Jadi kebutuhan anak
kodrat anak, ya. Kemudian itu mungkin nanti ya di slide berikutnya, ya. Mungkin di sini, ya. Jadi perkembangan anak itu tadi dipengaruhi oleh beberapa hal. Jadi pendidikan itu ada dia berdasarkan kodrat anak. Kodrat anak itu apa? Kodrat anak itu adalah segala potensi yang ada pada anak yang sudah melekat pada dirinya. Baik itu potensi kecerdasan, potensi emosional, dan juga potensi fisiknya. Contoh, kita sama-sama tuh punya anak. Ketika masuk di kelas 1 umur 4 tahun, ya kan, secara fisiknya pasti berbeda, ya kan, itu berbeda-beda fisik. Kemudian yang 6 tahun juga ini tadi masuknya juga berbeda, ada yang sudah tahu membaca, ada yang belum. Nah, itu kecerdasan emosionalnya atau smart, kecerdasan pola pikirnya, berpikirnya. Nah, berbeda juga dengan kecerdasan emosionalnya. Ada anak yang umur 6 tahun, ketika dia masuk sekolah dia sudah tahu aturan. Aku nggak boleh begini, aku nggak boleh begitu. Ada anak yang ya udah masuk terserah yang dilakukannya itu belum terkendali. Nah, itu berbeda-beda. Itu sesuai juga dengan konsep tabula rasa. Jadi kalau konsep tabula rasa itu menganggap anak itu seperti kertas kosong. Sebenarnya bukan. Ada yang tidak sepaham bahwa anak itu sebetulnya sudah ada sketsanya. Hanya guru itulah yang lebih memberi corak lagi. Jadi anak itu kemampuan dasarnya itu sebetulnya sudah ada, Bapak Ibu, ya. Jadi bukan berarti kertas kosong yang ketika masuk sekolah itu mereka itu blank atau apa-apa, bukan. Mereka itu sudah ada sketsanya. Cuma kita yang sebagai guru harus jeli melihat, mewarnainya, membuat muncul gambar itu menjadi indah, harmonis seperti itu, ya. Kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, itu tadi pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan paradigma baru. Itu tadi kaitannya. Mengapa pembelajaran yang dulunya berpusat kepada guru beralih ke pembelajaran yang berpusat kepada murid? Semua itu tujuannya, arah muaranya untuk mencapai profil belajar Pancasila. Nah, profil belajar Pancasila ini apa? Kita bahas satu persatu, di mana ada poin beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ini di mana, ya? Di sekolah bisa kita terapkan. Yang namanya Indonesia itu merupakan negara yang menganut agama, ya. Negara kita negara agama. Jadi sepakat dan setuju bahwa profil belajar Pancasila ini sudah melalui lintas. Artinya tidak berpihak kepada satu agama, berpihak pada satu suku dan juga bangsa. Jadi ini sudah global, universal seperti itu. Kita sepakat bahwa mengapa beriman dan bertakwa kepada Tuhan dalam pendidikan itu penting, karena adab itu lebih penting dari ilmu, ya Bapak Ibu. Kita bisa melatihnya, kita bisa mengimplementasikannya di sekolah dengan cara bagaimana? Berdoa sebelum dan sesudah belajar, kemudian apa? Menghargai lingkungan supaya bersih, menjaga lingkungan. Itu juga bagian dari implementasi penerapan beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Salah satunya dengan nanti konsep senyum, sapa, dan salam ketika anak pulang sekolah. Ketika dia ketemu dengan gurunya, dia harus memberikan senyum dan menyapa, selamat siang Ibu, selamat siang Bapak, seperti itu. Itu didapat di mana? Di sekolah, lingkungan sekolah. Next yang kedua adalah berkebinekaan global. Nah, berkebinekaan global ini adalah sekolah mempersiapkan diri untuk peserta didiknya. Dia dapat memahami dan juga dia dapat mengidentifikasi budaya yang dari luar, namun dia tidak melupakan budaya dia sendiri. Nah, seperti itu, ya. Jadi banyak yang anak-anak ini yang tahu budaya luar, boleh budaya seperti di Korea, ya, budaya makan, mukbang dan sebagainya. Kita contoh budaya dari luar negeri. Namun ini juga tahu di Indonesia banyak makanan tradisional seperti itu. Jadi di sekolah mereka diajari bagaimana mereka itu mempersiapkan untuk mengetahui budaya luar tidak melupakan budaya sendiri. Next, gotong royong. Nah,
Jadi gotong royong ini sudah seperti zaman dulu ya. Gotong royong kalau zaman now-nya ini kolaborasi namanya Bapak Ibu ya. Gotong royong ini merupakan satu semboyan yang sangat ampuh sehingga membawa Indonesia merdeka juga kena gotong royong. Bersatu ini kita ini melawan penjajahan bukan hanya dari satu daerah, bukan hanya di Jawa, seluruh Indonesia, seluruh wilayah-wilayah di Indonesia mereka itu bersatu padu berjuang sama-sama berjuang sehingga Indonesia merdeka. Jadi gotong royong ini bisa kita lakukan di sekolah ya itu tadi, menjaga gotong royong di sekolah dengan kebersihan kelas dan lain sebagainya. Ajak anak berkolaborasi, bergotong royong untuk menumbuhkan sikap-sikap itu. Nantinya bukan hanya berguna di lingkungan sekolah saja, dia juga akan berguna di lingkungan masyarakat. Mempersiapkan diri untuk menjadi anggota masyarakat, menjadi goodwill citizenship. Next, mandiri. Nah, ini bermandiri ini mengajari anak untuk dia bisa bertanggung jawab terhadap hasil kerjanya sendiri. Ya, tanpa arahan dari guru. Artinya dia mengerjakan sesuatu itu, dia mandiri. Masih coba ada PR, kita beri PR atau kita berikan suatu pekerjaan, dia berusaha untuk nggak harus mencontek contohnya ya. Dia berusaha untuk mengerjakan itu sendiri. Itulah proses untuk bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya. Dan yang keenam itu bernalar kritis. Jadi bernalar kritis ini salah satu profil yang membuat Indonesia nantinya dipercaya menjadi Indonesia emas di tahun 2024. Bernalar kritis ini high order thinking skill. Jadi dia bisa menganalisis data baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Dia bisa mengevaluasi data tersebut, bahkan bisa menyimpulkannya. Jadi penting sekali anak-anak bernalar kritis itu ya. Kata kerja operasional yang berbeda dengan low order thinking skill itu namanya berpikir tingkat rendah, membaca, memahami, menggunakan itu ya seperti itu. Tapi lebih ke high order thinking skill itu bagaimana cara kita melatih Bapak Ibu di sekolah dengan cara membiasakannya untuk mempresentasikan hasil diskusi. Contohnya jadi anak itu terbiasa berbicara walaupun pertama salah-salah, bagaimana membuka presentasinya dengan kata-kata dia sendiri. Itu sudah membuat anak tersebut bernalar kritis dia. Ya seperti itu, dilatih anak itu untuk menyampaikan sesuatu itu secara runtut. Jadi apalagi kelas tinggi ya, ini biasanya high skill ini ya udah di kelas 4, 5, 6. Jadi artinya ketika anak berbicara dengan kita di depan kelas dalam berdialog, anak kalau tidak stop, ulangi dulu. Jadi harus ajari anak itu secara runtut dan supaya paham seperti itu ya. Bapak Ibu, kita lanjut. Izin dulu, saya mau minum. Nah, kita lanjut ini miskonsepsi tentang teori kontrol. Nah, Bapak Ibu, ayo saya ajak Bapak Ibu kita berilusi sebentar. Coba semua yang ada di ruangan ini kita kepalkan tangan kita. Anggap di kepala tangan ini adalah sesuatu yang berharga dalam diri kita. Ya, ingat, sesuatu yang berharga dalam diri kita. Jika ada orang yang memintanya, apakah ibu membukanya, bersedia membukanya? Itu pertanyaannya. Bersedia apa tidak? Kalau berharga bersedia tidak? Ini sesuatu yang berharga, Bu. Bersedia kan ibu membukanya jika ada yang memintanya? Iya. Iya. Bagaimana ibu? Ada yang bersedia ya? Coba kita. Siapa yang bersedia? Apa? Ini bukan benar salahnya. Ini semua ada konsepnya nanti. Ada yang bersedia dari tangan? Bersedia membukanya atau tidak bersedia? Ya kalau pakai konsep gimana Pak? Bersedia Pak? Bersedia. Ya, kalau yang lain ada yang tidak bersedia ya? Ada yang tidak.
Iya, nggak apa-apa boleh senyum-senyum. Ya, artinya apa? Di sini saya mau menyampaikan, Bapak Ibu bersedia atau tidak bersedia membuka ini, artinya kontrol diri itu ada pada diri ibu sendiri. Contoh ketika kita paham betul bahwa memang ini ada sesuatu yang berharga dari kita, walaupun kita dirayu, walaupun kita dipaksa, kita kan nggak mau. Tapi ketika Bapak ini dengan senang hatinya membuka, ya mungkin kebesaran hati kan dia dengan, oh saya punya komitmen seperti ini, apakah saya berarti sesuatu yang berharga itu kepada guru-guru. Artinya kontrol diri itu ada pada diri kita. Tepuk tangan untuk kita semua dulu. Iya tuh, paham ya. Next, ini adalah ilusi, ya, ilusi yang salah tetapi ya, ilusi yang salah di mana itu guru dapat mengontrol murid, itu salah Bapak Ibu. Kita tidak dapat mengontrol murid, ya. Alam faktanya murid itu dia yang diri dia sendiri yang bisa mengontrolnya. Kita pun demikian. Bukan berarti kita seorang guru, contohnya maafnya ya semau gue di sekolah gue jadi guru. Nah, apa bikin-bikin itu ya semau itu enggak. Kalau itu berhasil itu hanya ilusi, tapi dampak jangka panjangnya tidak membawa perubahan. Kemudian apalagi ilusi yang salah, bahwa ilusi penguatan efektif dan bermanfaat. Jadi penguatan positif efektif itu bermanfaat ya. Jadi segala jenis penguatan baik itu yang sifatnya positif dan negatif itu semua dapat menguatkan keyakinan kita. Kemudian ilusi bahwa kritik dan merasa bersalah mampu menguatkan karakter ya. Jadi nggak sembarang kritik, makanya ada namanya kritik yang membangun. Ya kan Bu, itulah baru yang dapat menguatkan kita. Ada kritik yang tidak membangun, itulah yang salah dari miskonsepsinya. Kemudian apalagi kesalahan kita sebagai guru? Kemudian adalah ilusi bahwa orang dewasa itu dapat mengontrol yang lebih rendah. Seperti kita tadi, kita guru, kita secara usia kita lebih dari anak-anak murid kita. Jadi kita merasa apa yang kita instruksikan kepada murid kita itu merupakan kendali kita. Salah itu ya Bapak Ibu ya. Itu adalah salah dan tidak bisa konsep seperti itu. Nanti akan ada pendekatan. Bagaimana kalau ini salah Bu? Oke. Nanti akan kita bahas apa aja pendekatannya yang apa. Ini adalah diagram dari perubahan paradigma stimulus respon menjadi teori kontrol. Kalau stimulus respon ini dia seperti suatu tindakan. Kalau stimulus respon dia ada seperti dia isyarat kemudian respon. Sama seperti contohnya ketika orang melambaikan tangan, otomatis kita juga melambaikan tangan. Itu yang dikatakan stimulus respon. Kemudian ketika orang senyum, kita spontan ya senyum seperti itu. Namun yang lebih adalah yang lebih berdampak positifnya dari stimulus respon ataukah teori kontrol inilah dia. Teori kontrol yang lebih berdampak terhadap kemajuan berdidik. Ya. Kita lanjut. Disiplin positif. Nah itu semua harus ada disiplin positif. Disiplin itu berasal dari kata Latin, ya, disiplino. Jadi disiplin itu, tapi saya mau tahu dulu pemahaman Bapak Ibu, apa itu disiplin ya Bapak Ibu? Apa itu Bu Indah? Menurut Bapak Ibu apa itu disiplin? Apa Bu? Iya, bisa lah Pak, aturan. Halo Pak, tapi apa itu disiplin Pak? Menurut Bapak ya nggak apa-apa, kita berdiskusi loh Pak. Aturan apa? Aturan ketaatan. Iya, aturan ketaatan. Siapa lagi yang mau nambah? Tadi Pak Kepsi sudah memberikan apa ulas nih. What the meaning of discipline? Apa ulas? Senyum-senyum saja ya. Disiplin ini sebenarnya nggak jauh-jauh ya dari aturan ketaatan. Sebenarnya disiplin ini belajar dari bahasa Latin yang artinya discere. What the meaning discere? Discere ini justru dia itu artinya belajar kemudian melahirkan. Nah, ya itu dari kata zaman dulu itu ketika
apa ya, menemus apa itu pada zaman dulu di masa Yunani, ketika kita mengikuti suatu aliran tertentu kan kita harus belajar dan kita harus mengikutinya kemana dia mau katakanlah menyebarkan informasi tersebut, memberikan pengajaran tersebut. Jadi kita harus disiplin. Dari situlah kata disiplin itu tadi ya sebenarnya dari Latin. Disiplin positif ini merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberikan peserta didik itu keseimbangan, kemudian tanpa penghargaan atau reward, bahkan tanpa ancaman. Jadi kalau disiplin dia nggak harus dia diancam dulu. Contohnya gini, Bapak Ibu kalau mau pergi ke sekolah berpakaian rapi, juga tepat waktu, itu kan apa dasarnya? Mau dipuji Bapak Kepala Sekolah atau menangis menghargai diri sendiri? Ya, pasti kita akan menghargai diri kita sendiri. Next, ini adalah nilai-nilai kebajikan. Jadi itu tadi disiplin itu disiplin positif ya. Ya, itu tidak jauh-jauh dari nilai-nilai universal kebajikan. Jadi nilai-nilai kebajikan ini yang sifatnya positif, yang merupakan tujuan yang ingin dicapai oleh setiap individu. Apa itu nilai-nilai kebajikan? Seperti rasa menghormati, gotong royong, toleransi, nilai-nilai kebaikan ya Bapak Ibu ya, nilai-nilai apa? Kebajikan. Kemudian nilai yang disepakati bersama, itu tadi yang tidak monoton kepada atau tidak condong kepada satu agama, satu bahasa, satu bangsa dan lain sebagainya. Salah satunya penerapannya sekarang itu tadi profil pelajar Pancasila, dan itu sudah merupakan salah satu bentuk nilai-nilai kebajikan yang sudah dirumuskan oleh filosof pendidikan kita yang akan kita capai ke depannya. Inilah tugas kita untuk mempersiapkan generasi-generasi bangsa tersebut supaya semua karakter-karakter itu ada pada dirinya. Kita lanjut kepada kebutuhan dasar manusia. Ya, kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang wajib untuk mendapatkannya dan yang diinginkannya. Seluruh tindakan yang kita lakukan itu memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka memenuhi semua kebutuhan dasar kita. Iya. Jadi intinya di sini kebutuhan dasar yang kita bahas nanti di sini bukan hanya kebutuhan dasar sebagai kita individu, namun siswa juga memiliki kebutuhan dasar. Ya, sebagai satu individu siswa memiliki satu kebutuhan dasar. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Ya, yang pertama itu adalah, saya kurang jelas ini ya, kebutuhan bertahan hidup atau survival bahasa Inggrisnya. Kebutuhan bertahan hidup ini dia berkaitan dengan pemenuhan secara psikologis, baik makan, minum, istirahat, itu termasuk salah satu jenis kebutuhan bertahan hidup. Jadi Bapak Ibu sekalian jangan heran ketika kita mengajar itu menghadapi siswa kita lagi belajar, ada mereka itu yang ngantuk contohnya. Jadi kita ini selaku guru marah-marah dari ujung rambut ke ujung kaki, wah kamu tuh guru itu memang keterangkan kamu tidur enak aja lah. Padahal sebenarnya mereka itu siswa itu yang mungkin tertidur itu dia tidak terpenuhi salah satu kebutuhan dasarnya. Itu tadi mungkin malamnya dia itu keluarganya sakit sehingga dia lembur malam sehingga mengganggu besoknya dia konsentrasi ya, seperti itu. Kemudian kebutuhan dasar berikutnya adalah kasih sayang dan rasa diterima, love and belonging ya, kalau saya tidak salah, love and belonging. Kasih sayang ini kita bisa jumpai ya Bapak Ibu. Kalau kita merefleksi sebagai guru, kadang-kadang kita melihat siswa kita itu ada yang dia itu tidak memiliki teman banyak, ya kan? Temannya itu ada, kadang-kadang dia itu menarik diri dari yang lainnya. Itu berarti dia anak murid kita itu salah satu kebutuhan hidupnya itu tidak terpenuhi. Hanya saja kita tidak tahu gitu loh. Kita tetap menganggap itu anak pendiam, cuma gitu doang. Padahal sebenarnya kodrat anak itu juga ingin bermain,
anaknya ingin bergembira bersama, nggak ada anak yang mau sendiri. Karena kita manusia, lebih anak itu manusia duit tunggal. Dia selain manusia individu, dia juga manusia sosial. Seperti itu. Nah, nanti kita itu akan membahas di slide berikutnya bagaimana caranya mengatasi persoalan-persoalan tersebut. Itu tadi ya, love and belonging. Kemudian kebutuhan dasar adalah kesenangan. Kesenangan itu fun, ya bahasanya. Kesenangan ini di sini ini anak ini dia bebas melakukan apa ya? Kesenangan itu jadi tadi namanya anak-anak bermain, tertawa bersama, itu kebutuhan kesenangan dia. Harus kita penuhi sebagai seorang guru. Bagaimana nanti kita mau dalam bentuk pendidikan, bagaimana caranya menerapkan itu di kelas. Kemudian kebutuhan dasarnya penguasaan. Nah ini beda lagi. Penguasaan, power, ya. Penguasaan itu kadang-kadang kita aneh ya Bu, ya mungkin. Ketika kita di sekolah gini, kita nunjuk siapa ya yang mau jadi ketua kelas contohnya nih. Saya mau banyak. Nah, anak seperti itu dia ingin memenuhi kebutuhan dasarnya seperti power, penguasaan. Dia ingin merasa dirinya itu saya berkuasa, saya bisa. Seperti itu. Kemudian contoh lain, ketika anak itu melakukan tugas, kemudian tugas itu benar ya, pasti dalam hatinya itu akan ada rasa kebanggaan tersendiri, power, sehingga dia merasa saya hebat, dia sudah menjawab dengan benar, sehingga teman-teman saya pasti kok saya tulis ini pada ikut ataupun pada percaya kok saya pintar. Nah, penguasaan itu namanya Bapak Ibu. Kemudian next ini adalah kebebasan, freedom ya, kebebasan. Kaitannya apa dengan psikologi anak? Kebebasan di sini anak itu yang memang apa namanya ya, dia mau menentukan sendiri apa yang dia mau. Contohnya ketika hari Sabtu kita adakan bekal kepada anak, besok kita makan bersama ya, gitu ya. Iya, ketika mamanya itu kasih ayam anak saya, tahu-tahu sampai di sekolah dia juga menyentuh bekalnya walaupun sayurnya ayam, justru dia merusui temannya yang hanya sayur kangkung. Artinya itu bosan, saya nggak mau ini, saya nggak suka ini. Padahal mamanya menentukan ini kan enak lauknya, nah saya pasti suka. Tetapi anak kodratnya mereka ingin bebas, freedom. Mereka ingin menentukan kesenangan dia sendiri, jalan hidupnya sendiri, pilihan-pilihan dia sendiri. Seperti itu ya. Ibu itu mengenai 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi bukan hanya kepada guru ataupun individu manusia, anak juga memiliki kebutuhan tersebut. Kita lanjut mengenai motivasi perilaku manusia. Ini tadi yang sudah saya singgung di awal tadi. Motivasi perilaku manusia itu ada 3 yang mendasarinya. Yang pertama, dia melakukan sesuatu itu karena takut ketidaknyamanan ataupun adanya hukuman. Kemudian mendapatkan imbalan atau penghargaan, itu yang namanya motivasi eksternal, motivasi yang datang dari luar. Ya, jadi untuk menghindari hukuman ini tadi dia harus melakukan, contohnya anak itu kan datang ke sekolah tepat waktu, ya, datang ke sekolah dia tepat waktu. Itu bisa saja ini dari 3 ini mereka itu ada apa namanya, motivasinya 3 itu, hanya saja kita tidak mendalaminya. Kita nggak tahu. Coba sekali-sekali kita tanya, kamu kok sering apa namanya datang tepat waktu, bahkan ibu kaget lihat kamu datang lebih awal. Itu Bu, saya takut dihukum. Dia Bu, pasti ada tuh. Oh saya ini Bu, ini pasti ada ketiga-tiganya itu. Kemudian mendapatkan imbalan atau penghargaan reward. Ini biasanya kalau di kelas kita melakukan pembelajaran dan melakukan evaluasi penilaian. Ketika hasil evaluasi itu kita umumkan, biasanya kita akan beri penghargaan berupa kata ataupun ucapan tepuk tangan buat si Anu dan benar yang dikerjakannya, seperti itu ya. Tapi sebenarnya tidak semua penghargaan ini bisa memberikan dampak yang positif kepada anak. Dia ada di salah satu artikel bahwa penghargaan ini dapat
membuat anak itu tidak kreativitas. Bahkan ada yang membunuh karakter anak. Contohnya ada dua sampel, ya, dua kelompok kita. Ketika satu kelompok itu kita katakan pada dia, kamu kerjakan supaya dapat hadiah, dan yang satu lagi kamu kerjakan dengan cara kamu. Tentu persepsi alam sadar ketika kelompok yang kita katakan kamu kerjakan supaya kamu dapat hadiah, mereka pasti akan berpikir bagaimana cepatnya, bagaimana selesainya ya, dapat hadiah gitu. Ketika satu kelompok kita katakan kamu kerjakan dengan cara kamu, dia dengan tidak mengatakan hadiah gitu ya, dia akan lebih kreatif. Oh bagaimana ya saya mengerjakannya ya, seperti itu, lebih kreatif. Ini adalah motivasi internal itu biasanya untuk menghargai diri sendiri ya, seperti itu Bapak Ibu. Masih semangat Bapak Ibu? Atau kita ice breaking dulu? Gimana? Ya kita nggak usah sebut-sebut lah, durasinya panjang. Iya. Gimana kita lanjut? Ini adalah 5 posisi kontrol guru. Yang pertama yaitu sebagai penghukum. Ya, tunggu saya lihat menghukum ya, sebagai penghukum. Nah ini ketika kita mendapati murid dalam pembelajaran melakukan kesalahan indisipliner, tidak disiplin, contohnya tidak dapat, contohnya kita buat contoh seperti apa nih? Anak-anak yang bandel, contohnya bukan ini apa keluarnya? Contohnya Bu, kasih saran Ibu. Contohnya bagaimana Ibu mengalami anak yang tidak disiplin itu seperti apa contohnya Ibu? Kalau disuruh bandel PR itu kasusnya karena disiplin. Ya. Ya, contohnya seperti itu ya. Anak contohnya seperti belum mengatakan tidak mengerjakan PR. Ya, kita ambil contoh seperti itu. Nah, kalau kita menempatkan diri di posisi kontrol sebagai penghukum, tentu kita merasa kamu nggak kerjakan PR, dan lapangan 5 kali, ya kan? Seperti itu kan? Kamu nggak kerjakan PR, Ibu suruh pusat kamu. Nah, seperti itu ya. Posisi kontrol ketika kita menjadi penghukum seperti itu. Kemudian kita beralih ke posisi kontrol yang kedua, apa ya? Ini membuat merasa bersalah. Ya, contohnya anak tadi tidak mengerjakan PR. Kalau kita berada di posisi kontrol membuat merasa tidak bersalah, kita akan menyatakan, kamu itu kok udah mau nggak balik Ibu kasih tugas, kamu tuh kok nggak merasa nggak pernah ngerjakan, memangnya kamu itu nggak apa gitu. Jadi perkataan seperti itu membuat anak itu merasa bersalah, ya. Kemudian posisi kontrol yang ketiga yaitu apa ini? Sebagai teman. Nah, ini sebagai teman, beda ya. Posisi kontrol sebagai teman itu bukan kita sebagai teman terus tidak ada batas antara guru dan murid. Contohnya, halo bro, nggak boleh ya seperti itu. Artinya sebagai teman di sini dalam hal tindak indisipliner kita harus lebih friendly, lebih bersahabat. Biasanya itu kita akan menyatakan, kamu kok Ibu menerangkan dari tadi kok kamu main-main aja, kamu nggak lah. Seperti itu ya, biasanya seperti itu kalau kita berada di posisi kontrol sebagai teman. Lanjut ke posisi kontrol yang keempat, yaitu apa itu? Apa ini? Sebagai pemantau atau monitor. Ini biasanya pemantau atau monitor atau watcher namanya. Itu biasanya guru tersebut menyatakan hal seperti ini, kamu udah 15 kali loh untuk kasih tugas tapi kamu gak pernah ngerjakan, kamu ini gimana sih, nanti kamu gak dapat nilai. Nah seperti itu ya biasanya gurunya berkata. Itu adalah posisi kontrol sebagai pemantau. Next yang kelima yaitu ini yang diharapkan sama kita Bapak Ibu, bagaimana posisi kontrol ini bisa menjadi sebagai manajer. Nah kalau manajer ini bagaimana? Nah, kita mengajak anak berdialog untuk dia itu mengetahui apa yang sudah dilakukannya itu, menyadari kesalahannya, kemudian
menanyakan keyakinannya, kemudian bagaimana supaya bisa memperbaiki kesalahannya. Contohnya bisa kita di posisi kontrol sebagai manajer, yaitu kita bertanya, kamu kok nggak ngerjain tugas? Emangnya kamu tuh kemana semalam? Contohnya seperti itu ya. Saya main-main tuh ini tuh. Kamu tahu nggak yang kamu lakukan itu salah? Tahu bu. Nah, gimana konsekuensinya kalau kamu nggak kerjakan tugas gitu? Wah itu saya nggak akan ulangin lagi. Saya besok kerjakan bu. Pasti itu ada gitu. Jadi inilah yang ideal bagi seorang guru yang dapat diterapkan di kelas, yaitu posisi kontrol sebagai manajer. Jadi nanti kita itu ada kaitannya dengan penerapan juga segitiga restitusi. Kalau kita jadi ketika kita menghadapi kendala-kendala di dalam kelas ya Bapak Ibu, kita jangan patah arang atau patah semangat atau habis akal. Ada semua solusi dari dari setiap persoalan. Baik secara kita sudah tarik benang merahnya tadi, bagaimana pendidikan itu yang berpihak kepada murid, kemudian kebutuhan dasar apa, kemudian apa saja tidak apa, posisi apa yang relevan yang kita apakan, itu semua sudah mengarahnya, sudah mengkerucut ya, makin ke arah sini. Itu Bapak Ibu, bagaimana kalau kita ice breaking sebentar ya? Ya, Bapak Ibu boleh berdiri semuanya dulu. Kita relax sedikit. Sederhana coba ya, saya hanya mau lihat kesiapan Bapak Ibu semangatnya. Ya kita sebut bersemangat bersama-sama. Saya katakan tubuh semangat. Semangat. Itu aja ya Bapak Ibu ya, sederhana ya. Ayo tepuk semangat. Masih semangat ya Bapak Ibu ya. Ini mengenai keyakinan kelas. Keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Kenapa nggak peraturan kelas? Nah itu tadi ya, untuk menerapkan disiplin positif tersebut. Kemudian untuk kita juga menempatkan di posisi kontrol mana kita butuh keyakinan kelas. Nah, namun pertanyaannya, kok keyakinan kelas bu? Kok bukan peraturan kelas gitu ya? Nah, kalau di keyakinan kelas ini dibuat oleh guru dan siswa. Jadi kesepakatan, nantinya yang akan menerapkan disiplin positif itu kan kita sama murid kita. Contohnya gini, kalau keyakinan kelas, gimana kita, bu, nggak boleh dong sampah bu di kelas bu. Oke, termasuk keyakinan kelas. Bu, nggak boleh ganggu temannya bu. Oke, nah itu ya biasanya disepakati di kelas. Beda dengan peraturan. Kalau peraturan itu bersifat sepihak. Jadi dia tidak memikirkan objeknya. Contohnya datang tepat waktu ya, sekolah 7.15. Kemudian pakai baju ini ya. Mereka mau tidak mau harus. Itu adalah namanya peraturan kelas. Jadi dibuat sepihak memikirkan psikologis dari si objek tersebut. Namun lebih relevannya ketika kita menerapkan keyakinan kelas. Jadi kita nanti ya Bapak Ibu ya, di tahun ajaran baru kita sama-sama lagi buka forum seperti ini, bagaimana kita mengimplementasikan setiap kelas itu kita buat keyakinan kelas. Dari mana Bu? Ide-idenya dari murid-murid Bu. Biarin aja. Kalau bisa kita boleh seperti apa yang berwarna itu ya, stereotip ya, seperti itu ya. Buat keyakinan kelas coba. Nanti kalau yang sama nggak usah diapakan, kita tempel. Pasti mereka sepakati. Saya pernah terapkan ya ketika itu secara sekolah di kelas yang lagi di kelas 5 dan berhasil ya. Saya rasa seperti itu. Artinya mereka kan sudah itu dari mereka sendiri loh. Bagaimana supaya pembelajaran itu aman dan nyaman sehingga mereka itu berlomba-lomba untuk menaatinya. Beda dengan peraturan. Kalau peraturan itu hanya sepihak ya. Oke. Nah ini dia, mungkin ini slide terakhir kita ya, mengenai segitiga restitusi. Apa sih itu segitiga restitusi Bapak Ibu? Jadi ini adalah
suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar mendapatkan siswa yang bertanggung jawab. Jadi di segitiga restitusi ini ada 3 tahapannya Bapak Ibu. Nah, contohnya ketika kita sebagai kasus ya, kita ambil sebagai contoh kasus tadi, ketika ada siswa kita tidak mengerjakan PR, ya kan? Kita panggil anak tersebut, tapi jangan di depan teman-temannya, itu tidak boleh ya. Harus kita bicara berdua. Ada 3 tindakan yang dapat kita lakukan. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Apa itu menstabilkan identitas? Kita katakan kepada dia bahwa semua orang itu tidak ada yang sempurna. Kesalahan itu biasa dilakukan. Dan kesalahan itu merupakan bagian dari proses pembelajaran. Artinya di tahapan itu kita bisa bertanya kepada siswa, kenapa tidak mengerjakan PR seperti itu ya? Memangnya kamu tuh tadi malam kemana seperti itu ya? Itu merupakan tahapan menstabilkan identitas. Tahap yang kedua yaitu saya nggak bakalan nampak ya apa validasi tindakan yang salah. Nah, di tindakan validasi tindakan yang salah ini berdasarkan konsep bahwa segala sesuatu itu dilakukan berdasarkan kebutuhan dasarnya ya manusia itu tadi. Mungkin dia melakukan tidak mengerjakan PR tersebut ada salah satu kebutuhan dasarnya yang tidak terpenuhi sehingga dia itu merasa malas mengerjakannya atau apalah seperti itu. Jadi kita sebagai guru harus jeli ya, bukan hanya asal marah saja, namun kita bisa seperti psikolog ya, kita ya harus tahu karakter anak, kita harus tahu bagaimana menerapkannya di kelas disiplinnya, kemudian kita harus tahu bagaimana mencari solusinya ya, seperti itu. Nah, di langkah seperti itu kita tanyakan kepada anak. Kalau tadi tidak validasi ini di tahap validasi ya, kita bilang kamu kalau tidak mengerjakan itu kamu tahu apa konsekuensinya seperti itu ya. Nah, tahap berikutnya yaitu menanyakan keyakinan. Nah, seperti itu kita bisa tanyakan, kamu udah melanggar enggak kesepakatan kelas kita? Pasti jangan jawab sudah Bu. Jadi pasti, kalau sudah melanggar sebaiknya kamu ngapain? Maaf Bu, atau tidak mengulanginya lagi, bla bla bla. Jadi itulah yang kita harapkan dari dari penerapan segitiga restitusi tadi di kelas. Ya, demikianlah mungkin Bapak Ibu sekalian yang bisa saya sampaikan sekelumit ilmu yang bisa saya sampaikan, karena hanya untuk informasi bahwa pendidikan saya sebagai calon guru penggerak itu kurang lebih hanya 1 bulan ya Bu ya. Masih ada 5 bulan lagi, jadi ilmunya yang hanya sebatas itu pun selama 1 bulan dijalin dengan rutinitas tugas. Saya harus bisa mempresentasikannya di depan Bapak Ibu dalam waktu kurang lebih 1 jam. Dan ini pun waktunya persiapannya sangat singkat sekali. Ya, pastinya saya banyak kesalahan. Saya mohon kritik dan saran dari yang sudah senior kepada kepala sekolah dan pengajar praktik saya. Saya mohon dikoreksi kepada Bapak dan Ibu dosen sejawat, saya mohon dukungannya agar kedepannya bisa lebih baik lagi. Kiranya harapan saya, apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat bagi kita semua, sehingga dapat mengimbas kepada penerapan praktik budaya positif di sekolah kita, sehingga sesuai dengan harapan Bapak Kepala Sekolah, kita sama-sama memajukan sekolah kita ini menjadi sekolah yang besar, berkualitas, dan juga menciptakan peserta didik yang memenuhi profil pelajar Pancasila. Tepuk tangan buat kita semua. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Ibu Eki Azari atas segala penyampaian yang kita jadi banyak tahu dan banyak belajar, serta sangat berguna sekali bagi kita semua dan sangat bermotivasi untuk kita
kita semua. Sekali lagi tepuk tangan untuk Ibu Eti Azhari. Oke, baiklah, cara selanjutnya yaitu sesi tanya jawab ya, yang boleh dilakukan oleh ibu murid, bapak guru, bapak kepala sekolah yang boleh. Silakan. Baik. Terima kasih Ibu Eti Azhari yang telah memberikan materi tentang apa-apa saja yang sudah diperoleh walaupun sudah yang sudah disampaikan, tapi kami yakin masih banyak yang belum Ibu sampaikan materi-materi yang Ibu dapat berhubung karena waktu kita terbatas. Hanya saja saya tadi agak merasa tertarik tentang motivasi internal yang diharapkan oleh siswa dari guru-guru ataupun lingkungan sekolah. Baik, untuk itu saya bertanya, mungkin ini menjadi beban pikiran ataupun hal-hal yang mungkin dapat dilakukan sekolah ataupun mungkin bagaimana untuk dapat menerapkan itu. Pertanyaannya, motivasi terapa saja? Saya ulangi, motivasi nasional internal, motivasi internal apa saja yang Ibu harapkan dari sekolah ini agar itu dapat berhasil menjadi guru penggerak yang diharapkan, yang kami harapkan menjadi pilot proyek di sekolah ini yang dapat menjadikan sekolah ini menjadi guru sekolah yang berkualitas karena kita bersaing dengan sekolah-sekolah lain, dan juga menjadi siswa yang Pancasilais dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Motivasi apa saja kira-kira yang Ibu harapkan dari sekolah ini? Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang pertanyaan sangat mewakili kalian semua. Dan akan dijawab oleh Ibu Eti Azhari. Terima kasih kepada moderator yang baik. Ini pertanyaan kritis ya. Sekali lagi mohon tepuk tangan buat Bapak Kepala Sekolah kita. Apa yang jauh sudah memikirkan tentang kemajuan bahkan yang lebih digali lagi adalah motivasi intrinsik. Nah, kalau motivasi intrinsik, kalau terkait dengan saya Bapak sebagai calon guru penggerak, kalau saya sendiri itu motivasi itu sudah ada Pak dari dulu Pak. Nah, itu salah satunya motivasi. Kalau ya maafnya kalau di dalam calon guru penggerak ini adalah mandiri ya, artinya mau belajar sepanjang hayat. Itu saya implementasikan ketika saya waktu itu status saya belum seperti ini Pak, masih non ASN. Yang kata keempat saya sudah mau mengasah kemampuan saya. Saya mengikuti kegiatan ini ya. Saya mengikuti kegiatan calon guru penggerak yang kata keempat. 2 kali saya gagal ya Bapak Ibu ya. Tapi saya nggak masalah, saya tetap bangun. Pada saat itu lagi lebih parah Pak. Artinya ya belum ASN untuk apa sih ikut seperti itu. Namun saya nggak berpikir ya udah saya mau maju, saya tertarik, saya mau menjadi agen perubahan ke depannya. Ibarat kita Pak sebagai guru ya Bapak Ibu itu seperti lilin kecil aja, nggak usah obor. Kalau guru-guru di daerah Jawa sana, daerah kota-kota besar, mereka bisa seperti obor, bisa menerangi. Kita hanya lilin aja nggak masalah lah, kita ibaratkan
menggunakan lilin, ya Bapak Ibu. Namun kalau lilin-lilin ini tadi selesai kita hidupkan, maka sekolah kita ini akan nampak. Jadi jangan hanya satu orang saja. Saya mengharapkan kerjasama kolaborasinya dan juga keminatan dari teman-teman lainnya untuk mau ayo maju sama-sama. Seperti tujuan kita bersama, bukan hanya tujuan dari Bapak Kepala Sekolah, kita memajukan sekolah kita ini supaya tidak dipandang sebelah mata. Kita guru-guru berkualitas, ya Bapak Ibu. Kita guru-guru berkualitas, dan guru itu tugas mulianya ada pada kita itu mengantarkan anak bangsa. Jadi bukan hanya seperti pegawai yang lainnya, mereka hanya menghadapi file, mereka hanya menghadapi kertas, ya. Kita menghadapi manusia yang berkarakter itu tadi. Bagaimana menuntunnya sesuai dengan yang diarahkan, yang diharapkan pemerintah. Ya seperti itu kita bersama-sama. Kalau motivasi intrinsik saya, Bapak, yang penting kita bisa di sini sama-sama belajar, sama-sama memberi ruang, ya, kepada tempat untuk maju, untuk mau berbagi. Itu suatu luar biasa sama saya. Selama ini saya juga sudah mendapatkan begitu banyak bantuan di luar dari dugaan saya. Bagaimana Bapak mendukung kegiatan saya ini secara moral, secara materi, luar biasa sekali. Tepuk tangan untuk kita kepada seluruh kepala Bapak. Nah, terkait dengan pertanyaan motivasi dari siswa secara intrinsik tadi Pak, ya, itu biasanya motivasi itu tumbuh apabila ada hal-hal katakanlah dari kesiapan belajarnya. Jadi kesiapan belajar anak-anak itu juga berbeda. Kemudian profilnya mereka juga berbeda. Jadi seperti itu. Jadi kita hanya perlu saja membuka diri untuk mau terus belajar. Bagaimana kesalahan-kesalahan kita ataupun miskonsepsi kita selama ini kedepannya bisa kita perbaiki. Saya rasa demikian Pak. Pertanyaan jawaban dari saya. Terima kasih. Terima kasih banyak kepada Bapak Kepala Sekolah yang sudah sangat mewakili kami, ya, pertanyaan tadi, dan jawaban yang luar biasa kepada Ibu Evi Asari yang sangat-sangat berguna bagi kami. Dan berakhirlah acara kita. Dari guru dan wakil guru, ya. Oke, boleh kepada Bapak. Terima kasih. Selamat pagi. Selamat pagi dan siang. Terima kasih kepada moderator yang memberikan kepada saya untuk bertanya pada kesempatan ini. Ya, sangat luar biasa. Ya, apabila pemaparan tadi untuk Ibu Evi Asari, SPD. Ya, saya mau bertanya dari pemaparan tadi. Ada satu tadi yang sangat menarik yang saya lihat, yaitu kebutuhan dasar manusia, gitu ya. Jadi saya mau bertanya, dari 5 kebutuhan dasar itu, menurut Ibu Evi, mana yang lebih kita utamakan lebih kepada anak-anak kita, guru kita? Sekian, terima kasih. Silakan. Ya, terima kasih kepada moderator dan juga sejawat saya Bapak Ibu KPA. Pertanyaannya tadi mengenai kebutuhan dasar dan apakah yang paling utama, begitu ya Pak, dan apa konsekuensinya jika kebutuhan dasar tersebut tidak terpenuhi, ya. Sesuai dengan penjabaran saya tadinya dan juga dengan ilmu yang telah kami pelajari, ya, seyogianya sepatutnya 5 kebutuhan dasar itu sudah melekat menjadi satu kesatuan utuh yang tidak terpisahkan, Bapak, ya, Bapak Ibu. Jadi kelima-limanya itu memang harus terpenuhi. Kalau kelima-limanya ini tadi terpenuhi, rasa ingin diterima, rasa kasih sayang, kemudian kesenangan pada anak dan lain sebagainya tadi kelima-lima terpenuhi, maka itu akan menjadi motivasi intrinsik dia akan merasa senang. Dan apabila psikologis anak itu senang, maka apa yang kita sampaikan akan tercapai, Bapak Ibu. Pembelajaran yang kita sampaikan akan lebih sampai kepada dia, lebih bermakna kepada dia. Kuncinya gitu. Ketika anak happy, makanya zaman sekarang itu kita harus pandai-pandai mencari pembelajaran bagaimana supaya menjadi kesan kepada anak-anak, ya, terlebih anak-anak SD, ya. Jadi kita harus banyak-banyak menabung memori,
ingatan mereka Bapak Ibu ya. Bisa jadi nantinya yang kita ajari itu tadi mereka calon-calon guru, dan bisa jadi nantinya juga akan meniru karakter kita dalam mengajar. Dalam mengajar itu bagaimana? Pasti terinspirasi. Oh, saya itu ngefans dulu sama Bu Arwan, gini-gini ya. Seperti itu. Jadi harus kelima-limanya itu menjadi suatu kesatuan utuh yang tidak bisa tidak terpenuhi. Apabila salah satu saja tidak terpenuhi, maka akan terjadi indisipliner, yaitu ketidakdisiplinan itu akan terjadi pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan kegagalan dalam pembelajaran, dan pastinya akan kegagalan dalam dirinya untuk menerima pelajaran yang kita sampaikan Bapak Ibu. Saya rasa demikian penjelasan dari saya, kiranya bermanfaat. Terima kasih. Kembali kepada Ibu Terima Moderator. kasih kepada Bapak KPR. Tangan Bapak KPR. Saya ini jawaban perjasa dari Ibu. Perjasa. Ada yang ingin ditambahkan lagi Ibu Bapak Guru? Ayo bukan ini. Ibu Moderator dulu. Bu Melia, uangan itu ya, Bu Beri. Udah sih. Dan terakhirlah acara kita pada siang hari ini. Kita bisa mengerti kebaikan dari acara kita hari ini dan menjadikan Ibu Evi dan Ibu Mahlidah Siaragan sebagai motivasi kita sebagai guru ya dalam dunia pendidikan yang lebih maju. Terima kasih kepada Ibu. Baiklah, saya sebagai moderator pamit undur diri. Jika ada kata-kata salah, saya yang salah. Mohon dimaafkan. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.